شق البحار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan beriman kepada hari kiamat, dan telah kita jelaskan tentang kejadian-kejadian setelah manusia dibangkitkan dari kubur mereka. Dan telah kita sebutkan bahwa manusia ketika dibangkitkan dari kubur mereka akan digiring ke padang mahsyar. Dan di padang mahsyar matahari didekatkan sehingga keringat manusia bercucuran. Kemudian Allah datang ke padang mahsyar sehingga manusia merasakan ketakutan yang luar biasa. Akhirnya manusia mereka mendatangi para nabi untuk meminta syafaat. Mereka datang ke Nabi Adam, tetapi Nabi Adam tidak bisa membantu mereka. Kemudian datang ke Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua nabi-nabi ini tidak bisa membantu mereka untuk berbicara kepada Allah Ta'ala sampai mereka datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu beliau datang kepada Allah Ta'ala, kemudian sujud. Ketika beliau sujud, maka beliau dibukakan pujian-pujian kepada Allah yang tidak pernah ada di dunia, yaitu nama-nama Asmaul Husna yang belum ada di dunia. Sampai akhirnya Allah Ta'ala kemarahan beliau mulai turun. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepala engkau, wa qul yasma', ngomonglah kamu akan didengar, washfa' tushaffa', berikan syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki, niscaya engkau akan diizinkan. Setelah itu Rasulullah memberikan syafaat kepada semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Setelah itu Allah memuji Nabi Muhammad, para malaikat memuji, manusia, jin dan binatang semuanya memuji. Kondisi dan kedudukan di mana Rasulullah dipuji oleh semua yang ada di situ, itu dinamakan dengan maqam mahmudah. Dan Rasulullah ketika memberikan syafaat di hadapan Allah dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang Rasulullah miliki, diberikan kepada semua makhluk yang ada di padang mahsyar. Dan cerita-cerita ini telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kita melanjutkan kejadian besar ketika kita di padang mahsyar, yaitu akan ada namanya hisab, yaitu nanti akan ada hisab. Dan hisab ini ada proses satu paket dalam hisab, yaitu nanti Allah akan memanggil satu-satu. Setiap orang akan dipanggil satu persatu sama Allah Ta'ala. Kemudian akan diajak bicara langsung, diskusi Allah dengan makhluk langsung, tanpa perantara, penterjemah. Kemudian setelah itu Allah akan membuka catatan amal. Catatan amal nanti akan dibuka. Kemudian catatan amal akan dibaca oleh Allah satu persatu. Setelah itu nanti akan ada penimbangan, akan ditimbang. Proses ini, yaitu proses satu paket ini nanti dinamakan dengan proses hisab, yaitu akan dihisab.
yaitu akan didatangkan buku catatan amal, Allah akan buka dan Allah akan membaca. Akan dibaca tulisan yang ada di catatan amal. Itu dinamakan dengan hisab. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-69, wa asyaraqatil ardu binuni rabbiha. Bumi akan bersinar dengan cahaya Tuhannya, yaitu ketika Allah datang di pada mahsyar. Wa wudi'al kitab, dan kitab tulisan amal akan diletakkan, didatangkan. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada, para nabi, para saksi semuanya didatangkan. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, dan akan diputuskan dengan keadilan dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Kahfi ayat 48-47, wa wudi'al kitabu, buku catatan amal akan diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, dan kamu akan melihat pelaku dosa dan maksiat mereka ketakutan terhadap isi catatan yang ditulis di dalam buku itu. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka nanti akan mengatakan, celaka jiwaku, celaka diri ini. Ma li hadzal kitab, ini buku apa? Ini catatan apa? La yughadiru shaghiratan, tidak meninggalkan catatan yang kecil, wala kabiratan, dan amal yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya terdata. Wa wajadu ma amilu hadira, dan nanti mereka semuanya mendapatkan semua amal yang mereka kerjakan semuanya hadir, tercatat semuanya di buku itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan menzalimi seorang hamba sedikit pun. Ini di sini ada sebuah kejadian besar nanti ketika di padang mahsyar, yaitu kejadian di mana Allah akan mendatangkan catatan amal dan Allah akan membuka catatan amal itu dan Allah akan membaca. Dibaca satu persatu sehingga sampai orang itu sampai terheran-heran karena semua yang mereka kerjakan semuanya terdata, tidak ada satupun yang terluputkan. Dan berkaitan dengan hisab di hari kiamat, ada pedoman, ada sebuah kaidah, ada sebuah pedoman yang itu nanti akan Allah jalankan ketika hisab di hari kiamat. Ada beberapa pedoman atau peraturan yang ada di persidangan nanti di hari kiamat. Yang pertama, di antara konsep persidangan Allah di hari kiamat, al-adlu tamul ladzi la yashubuhu dzulmun. Yang pertama, pedoman yang pertama tentang hisab nanti di hari kiamat, bahwa hisab di hari kiamat, peradilan di hari kiamat itu adalah peradilan yang adil, keadilan sempurna, di mana tidak ada sebuah jiwa pun yang terzalimi. Jadi ini pedoman yang pertama, pedoman hisab yang pertama, yaitu yang pertama, pedoman hisab yang pertama, keadilan yang sempurna, di mana tidak ada satupun kezaliman yang terjadi di hari kiamat itu. Sehingga kalau ada orang dia terzalimi, ada orang yang merasa terfitnah, ada orang yang merasa dia itu intinya dirampas haknya, maka sabar, di dunia sabar. Kenapa? Karena akan ada hari di mana persidangan Allah adalah persidangan yang tidak ada kezaliman. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 281, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Nanti di hari kiamat akan dipenuhi, akan dibalas semua orang terhadap apa yang dia usahakan. Orang yang berbuat kebaikan dibalas dengan kebaikan, orang yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Sampai walaupun amal yang kita kerjakan itu cuma satu biji,
maka itu semuanya nanti akan ada hitungannya. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat 16, nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, putraku, jika seandainya ada satu biji sawi, fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah, satu biji itu ada di batu atau di langit atau di bumi, semuanya akan didatangkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut dan Allah maha mengetahui secara detail. Sehingga nanti di hari kiamat itu ada persidangan, di mana persidangan itu tidak ada kezaliman sedikit pun. Orang mau kebaikannya cuma satu biji sawi, akan ada balasan dan akan ada pendataan. Ada orang yang dia itu berbuat kebaikan biji sawi atau berbuat keburukan biji sawi, semuanya akan ada pendataan. Sehingga tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut kalau di hari kiamat akan terjadi kezaliman sebagaimana kezaliman dalam persidangan manusia. Kalau persidangan manusia di dunia, namanya manusia, persidangan di dunia ini, kezaliman terjadi di mana-mana. Sehingga dalam persidangan manusia, siapa yang punya uang menang. Standarnya siapa yang punya uang, dia yang menang. Sedangkan di hari kiamat Allah tidak bisa disuap. Allah tidak bisa disuap. Hatta walaupun orang punya harta dunia sebesar bumi, tidak akan orang itu bisa menyuap Allah Ta'ala. Sehingga di hari kiamat, pedoman yang pertama, hisab di hari kiamat. Hisab di hari kiamat adalah hisab yang paling adil. Tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Yang kedua, pedoman yang kedua dalam hisab nanti di hari kiamat, la yu'khadhu ahadun bi jarirati ghairihi. Seseorang tidak mungkin yaitu menanggung dosanya orang lain. Jadi setiap orang mempertanggungjawabkan amal dia masing-masing. Tidak ada dosanya orang ditimpakan kepada dia, tidak mungkin. Karena setiap orang akan menanggung dosa masing-masing. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 164. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Tidaklah setiap jiwa beramal kecuali diri sendiri yang akan menanggungnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seseorang tidak akan menanggung dosa kecuali dosanya sendiri. Tidak mungkin dosanya orang lain ditimpakan kepada dia. Tsumma ila rabbikum marji'ukum. Kemudian nanti tempat kembalinya akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun. Bima kuntum fihi takhtalifun. Dan nanti akan diungkap semuanya, akan dibongkar semuanya terhadap apa yang kalian perselisihkan di dunia. Kita berselisih sekarang misalkan. Kita punya teman, kita punya musuh, kita berselisih. Nanti Allah yang akan memutuskan siapa yang benar di antara mereka. Sehingga tidak ada kezaliman sedikit pun. Intinya di hari kiamat itu, di antara kaidah hisab Allah di hari kiamat, setiap orang menanggung amal dia masing-masing. Tapi amal yang kita kerjakan, ini perlu kita pahami, yaitu setiap orang itu akan menanggung amal dia. Dia tidak mungkin dipikulkan amalnya orang lain. Tidak mungkin Allah memikulkan amal orang lain kepada seseorang, tidak mungkin. Tapi yang perlu kita pahami bahwa amal kita, amal setiap kita itu ada dua. Amal setiap kita itu ada dua, dan itu nanti akan kita bawa. Yang pertama, amal yang kita kerjakan langsung. Kita punya amal dan kita kerjakan langsung dengan jasad kita. Itu nanti akan kita bawa, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Yang kedua, amal orang lain di mana kita menjadi perantara. Yang beramal orang lain, tapi kita menjadi perantara, baik itu amal kebaikan maupun keburukan. Kita juga akan menanggung itu, kita akan menanggung walaupun yang beramal orang lain, tapi kita ikut menjadi sarana seseorang untuk beramal, maka itu juga termasuk amal kita. Oleh karena itu kalau kita membaca di dalam surat Yasin, Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta.
Sesungguhnya kita akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kita akan mencatat amal yang mereka kerjakan langsung, yaitu dengan fisik mereka. Wa atharahum, yang kedua, dan bekas-bekas dari amal mereka. Jadi amal yang kita kerjakan langsung, misalkan kita sholat, kita puasa, dengan jasad kita yang mengerjakan, itu akan dibawa di hari kiamat dan akan dilaporkan. Atau seseorang dia berbuat dosa dan maksiat dengan fisiknya, itu juga nanti akan dilaporkan di hadapan Allah Ta'ala, akan dibalas. Ini amal yang dikerjakan langsung dengan fisiknya. Yang kedua, yang dicatat itu adalah amal orang lain, tetapi kita menjadi sarana. Contohnya misalkan kita punya uang, kita bikin masjid dengan uang kita, sampai kita meninggal dunia. Dan alhamdulillah masjid itu dipakai untuk sholat kaum muslimin. Maka orang-orang yang sholat di sini, walaupun amal mereka, amal orang yang sholat, tetapi orang yang membangun masjid dengan hartanya, dia menjadi perantara. Orang-orang sholat di masjid itu, maka orang-orang sholat di masjid itu bagikan amal orang yang menyiapkan, orang yang menjadi sarana, perantara. Atau kita punya ilmu, kita mengajarkan orang. Kita punya ilmu membaca Al-Quran, kita ambil tetangga-tetangga kita, anak-anak yang tidak diurus sama orang tuanya, kita ajari Al-Quran. Kita ajari mereka baca Quran sampai mereka bisa baca Quran. Kita meninggal dunia, nanti bacaan Quran anak-anak didik kita, nanti akan kita bawa sampai hari kiamat. Walaupun itu bukan amal kita langsung. Itu yang dinamakan dengan bekas dari amal-amal kita. Jadi intinya yang kedua, kaidah yang kedua dalam memahami hisab nanti di hari kiamat, seseorang dia hanya memikul amal dia sendiri, baik amal langsung yang dia kerjakan atau amal orang lain yang dia menjadi perantara. Itu pun nanti akan dibawa di hari kiamat. Termasuk amal dosa masyarakat, cuma kita menjadi perantara. Nah itu Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Karena kalau kita menolong manusia dalam berbuat dosa dan maksiat, bagikan kita sendiri yang berbuat dosa, walaupun kita nggak berbuat dosa, tapi kita menjadi perantara. Kita menolong para pelaku dosa, maka kita juga menanggung akibatnya. Yang ketiga, pondasi yang ketiga atau kaidah yang ketiga dalam memahami hisab di hari kiamat, ittila'ul ibad ala ma qaddamuhu minal a'mal. Hisab di hari kiamat akan dibongkar, sehingga semua orang akan melihat semua. Ini loh hisab kamu itu, ini loh. Tidak ada satupun yang ditutupi sama Allah Ta'ala. Semuanya akan dibuka. Semuanya akan dibuka. Dan semuanya akan melihat langsung. Oh iya, saya dulu beramal seperti, oh iya, saya dulu beramal seperti. Sehingga hamba itu diingatkan semua. Kamu pada jam sekian, di detik ini, di tempat ini, kamu berbuat seperti ini. Per detik. Itu nanti akan disebutkan sama Allah Ta'ala sampai akhirnya kita itu sadar setelah itu. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 105, ilallahi marji'ukum jami'an, semuanya akan dikembalikan kepada Allah semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabarkan, membongkar semua yang kalian kerjakan. Jadi semua yang kita kerjakan itu nanti semuanya dibongkar sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya ketika dibongkar semua, baru akhirnya kita sadar, oh iya Masya Allah, saya dulu berbuat seperti, oh iya. Sampai akhirnya kita, yaitu orang-orang nanti akan mengatakan seperti yang Allah sebutkan tadi di dalam surat Kahfi, ya wailatana ma li hadzal kitab, celaka saya ini buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, di mana buku ini mencatat semua perbuatan kita yang kecil maupun yang besar, semuanya terdata semua. Dan nanti akan dibacakan, nanti akan diungkap, nanti akan ada pengungkapan. Jadi akan ada pembongkaran. Apakah nanti Allah akan membongkar amal itu di hadapan semua makhluk atau tidak? Itu nanti dilihat, nanti akan kita sebutkan. Ada orang yang hisabnya dengan cara dibongkar semua di hadapan semua makhluk, bahkan manusia, jin, malaikat, semuanya suruh menyaksikan. Dibaca satu persatu sampai semua orang melihat semua. Semua orang
mengetahui semua dosa-dosanya orang itu. Itu adalah orang-orang yang berbuat dosa dan dia tidak punya rasa malu. Dinamakan dengan mujahid bidzunub, orang-orang yang menampakkan dosanya tanpa rasa malu sedikit pun. Itu nanti akan dibongkar semuanya di hadapan semua makhluk, sehingga sampai jin, manusia, binatang semuanya nanti mengetahui. Yang kedua, ada orang yang dibongkarnya itu dengan cara empat mata, yaitu orang itu hamba datang, setelah itu ditutup dengan penutup sehingga manusia yang lain nggak tahu, jin nggak tahu, malaikat juga nggak tahu. Allah bongkar satu persatu kepada hamba itu, kamu berbuat ini, sampai akhirnya hamba itu putus asa. Setelah itu nanti Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, dosa-dosa yang kamu kerjakan ini dulu sudah saya tutup di dunia, sehingga saya tahu kamu berbuat dosa ini, saya tahu. Tetapi alhamdulillah saya tutup sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui, hatta istri kamu pun nggak tahu. Itu kenapa? Karena saya tutup, saya menutup, yaitu Allah yang menutup. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini dosa-dosa yang sudah saya tutup kamu di dunia semuanya saya hapuskan, semuanya saya maafkan. Yaitu nanti akan ada pembongkaran, dibongkar semua nanti amal-amal kita. Bahkan mungkin amal-amal yang kita sudah lupa, kita sudah nggak sadar, itu pun nanti akan terulang kembali, teringat kembali. Kemudian yang keempat, di antara pedoman hisab nanti di hari kiamat, yang keempat, mudha'afatul hasanati dunas sayyi'at. Allah akan melipat gandakan kebaikan dan Allah tidak akan melipatkan keburukan. Jadi itu di antara rahmat Allah Ta'ala. Jadi karena Allah itu maha rahmat dan rahmat Allah luas sekali, sehingga Allah memberikan rahmat kepada hambanya dengan cara yang baik dilipat gandakan, yang buruk tidak. Jadi yang buruk satu ya satu, sedangkan kebaikan bisa 10 kali lipat dilipatkan sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengamalkan satu kebaikan, dia mengamalkan satu kebaikan, datang di hari kiamat dengan membawa satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Itu minimal, itu batasan minimal, pelipatan minimal. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan siapa yang datang di hari kiamat membawa satu dosa, dia membawa satu dosa, maka tidak dibalas kecuali yang semisal dengan dosa itu, yaitu dengan satu juga, dicatat dengan satu. Siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan, dilipat gandakan kebaikan dia. Dan siapa yang datang di hari kiamat membawa dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat tidak dilipatkan. Oleh itu banyak sekali hadis di mana Rasulullah menjelaskan pelipatan amal. Contohnya Rasulullah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanatun, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam harf, saya tidak pernah mengatakan alif lam itu satu huruf, tapi saya katakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti apa? Berarti kalau kita itu mengamalkan kebaikan, dilipat gandakan lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Allah Ta'ala membicarakan tentang sedekah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, permisalan orang-orang yang sedekah di jalan Allah Ta'ala seperti biji yang ditanam, setelah itu akan mengeluarkan kecambah. Nanti naik terus kecambahnya saya pecah menjadi tangkai. Setelah itu nanti setiap tangkai akan mengeluarkan buah. Satu biji akan memecah menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan membuahkan 100 buah. Berarti satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Terkadang 700 kali lipat. Bahkan terkadang ada amal kebaikan yang dilipatkan sampai tidak terhingga. Berapa jumlahnya? Hanya Allah nanti akan memutuskan. Kata para ulama mengatakan, sekarang standarisasi pelipatan itu apa? Misalkan kita sholat ya, kita sholat sama, satu shaf kita sholat. Kita pulang dari sholat, ada yang membawa pahala 1 gunung.
Ada yang membawa pahala seekor onta, ada seekor sapi, seekor kambing, seekor ayam. Ada yang pulang membawa satu butir telur. Bahkan ada orang yang pulang dari sholat tidak membawa pahala. Sekarang kok bisa beda-beda padahal gerakannya sama dari awal sampai akhir. Patokannya apa? Pelipatan ganda itu. Nanti macam-macam patokannya itu. Bisa karena keikhlasan. Amal semakin ikhlas, pahalanya semakin berlipat-lipat. Yang kedua, karena khusyuk. Semakin khusyuk, pahalanya semakin besar. Atau karena terkadang semakin banyak ujian. Nah itu saya katakan, perempuan bercadar antara orang Saudi dengan orang Indonesia beda. Antara orang Indonesia dengan orang Amerika dan Eropa beda. Apa bedanya? Sesuai dengan standarisasi berat ujian yang dia rasakan ketika dia itu mengamalkan kebaikan. Contohnya lagi misalkan, kenapa Rasulullah membedakan antara sodakohnya orang tua dengan sodakohnya anak muda? Beda. Sodakohnya orang yang masih sehat dengan orang yang sudah sakit-sakitan, pahalanya berbeda jauh sekali. Yaitu ya nanti patokannya banyak lah. Patokan kenapa? Terkadang karena tempat. Orang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram seperti sholat 100.000 rakaat di masjid yang lain karena tempat. Atau karena waktu. Orang yang ibadah di malam Lailatul Qadar berlipat-lipat lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kan pelipatan yang luar biasa kan itu. Sehingga terkadang pelipatan pahala itu dilihat dari tempatnya, dilihat dari waktunya, dilihat dari kondisinya, dilihat dari orangnya, dan yang lainnya. Banyak sekali nanti standarisasi pelipatan. Tapi sebagai pedoman, amal yang pelipatannya paling besar itu adalah amal di mana puncak kesabarannya sangat berat. Semakin amal itu membutuhkan kesabaran, pahalanya luar biasa. Begitu kenapa Rasulullah ketika membicarakan masalah puasa, Rasulullah mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, puasa itu milikku, wa ana ajzi'u bihi, dan saya yang nanti akan memberikan balasan. Berapa besar pahalanya puasa itu terserah Allah Ta'ala. Kenapa kata para ulama? Karena orang puasa dia mengumpulkan 3 macam kesabaran. Sabar itu terbagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan atau larangan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Orang puasa dia memiliki 3-tiganya. Dia sabar untuk menjalankan perintah Allah, untuk menahan makan dan pembatal puasa dari subuh sampai maghrib. Yang kedua, dia sabar untuk meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Allah melarang ini dia tinggalkan. Yang ketiga, dia sabar merasakan ujian di dunia. Termasuk apa? Lapar, haus, dahaga, itu semuanya ujian dunia. Orang puasa semuanya mendapatkan itu. Dan yang lebih dari puasa, jadi nanti ada amal yang lebih dari itu. Yaitu apa? Amal ibadah yang luar biasa pelipatannya itu. Yaitu orang yang dizalimi dan dia memaafkan orang yang menzalimi. Itu luar biasa. Itu luar biasa sekali itu. Jadi amal yang pahalanya berlipat-lipat. Begitu pernah Imam Ahmad ketika beliau disiksa sama pemimpin yang zalim, 3 pemimpin. Setelah itu datang pemimpin yang keempat, alhamdulillah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu mihnah atau ujian undang-undang zalim semuanya dicabut. Setelah itu pemimpin yang baik ini yang keempat datang kepada Imam Ahmad sebagai perwakilan keluarga besar para raja-raja sebelumnya, dan intinya minta kepada Imam Ahmad supaya Imam Ahmad memaafkan mereka. Akhirnya Imam Ahmad waktu itu nangis karena beliau dicampur sampai daging bekas campuran itu semuanya mati. Setelah itu datang dokter sampai menggunting daging-daging yang mati. Setelah itu beliau menangis ketika diminta untuk memaafkan. Akhirnya beliau mengatakan, sungguh saya telah mendengar sebuah riwayat. Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman di hari kiamat, man kana ajruhu 'ala Allah falyakum. Siapa yang pahalanya ditanggung oleh Allah semuanya, hendaknya berdiri. Yaitu berdiri dari sini, yaitu berdiri untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Fala yaqumu illal mu'afun. Tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang suka memaafkan. Orang yang dizalimi dan dia memaafkan orang yang terzalimi. Setelah itu kata Imam Ahmad, siapa saja yang pernah menzalimi saya, semuanya saya maafkan. Kecuali, kata beliau, kecuali gembongnya ahlul bidah. Kalau gembongnya ahlul bidah, urusannya sampai hari kiamat. Tidak akan saya maafkan di dunia. Urusannya sampai hari kiamat.
Jadi menurut saya di sini maksudnya kaidah yang keempat di dalam memahami hisab nanti di hari kiamat, bahwa hisab di hari kiamat itu akan dilipatkan. Akan ada pelipatan, tapi yang dilipatkan itu adalah kebaikan. Sedangkan kejelekan, maka kejelekan tidak dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian nanti di hari kiamat itu ada kaidah juga. Kaidah yang kelima. Di hari kiamat akan ada penghapusan catatan amal. Jadi ada penghapusan. Nah itu nanti di hari kiamat terkadang ada orang, dia itu ketika dibaca tulisan amalnya, lah kok bacanya dilewati, yaitu banyak yang gak dibaca. Kenapa gak dibaca? Karena tulisannya sudah gak ada, tulisannya sudah dihapus sama Allah Ta'ala. Jadi akan ada penghapusan catatan amal, dihapus, yaitu catatan amal dosa. Catatan amal dosa itu akan dihapus. Bahkan ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Tapi yaitu ada yang lebih hebat, yaitu dihapus, setelah itu diganti dengan catatan kebaikan. Sehingga sampai nanti orang itu bingung. Saya jam sekian di tempat ini saya sedang berbuat dosa, tapi yang dibaca di situ, kamu jam sekian di tempat ini kamu sedang baca Quran. Sampai akhirnya kita bingung, kok bisa gitu? Padahal saya dulu nggak berbuat seperti itu. Itu namanya tabdil, dinamakan dengan tabdil. Jadi ada dua termasuk karunia yang Allah telah berikan kepada kita, itu ada dua berkaitan masalah catatan amal. Yang pertama dihapus, catatan dosa dihapus, kayak misalnya ditipek lah, setelah itu sudah nggak ada lagi. Yang kedua yang lebih dari itu dinamakan dengan ditabdil, dihapus kemudian diganti dengan catatan kebaikan. Nah itu Allah Ta'ala berfirman ketika menyebutkan tentang 3 dosa di dalam surat Al-Furqan: orang yang berbuat kesyirikan, orang yang membunuh, orang yang berzina. Ini kan dosa besar semua ini. Siapa yang mengamalkan dosa besar ini akan dilengkapi nanti azabnya nanti di hari kiamat. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Tobat menghapus. Maka dengan kita tobat, kayak kita dihapus. Misalnya kita pernah berbuat dosa besar, minum khamr lah atau apalah, setelah itu kita bertobat dengan taubat yang nasuha kepada Allah Ta'ala, maka catatannya sudah hilang, catatannya sudah dihapus. Illa man taba, kecuali orang itu bertobat penghapusan. Wa amana, dan dia beriman. Wa amala amalan salihan, wa amila amalan salihan, dan dia beramal soleh. Coba mengamalkan 3 ini. Orang yang berbuat dosa besar, setelah itu dia bertobat, kemudian beriman, kemudian beramal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan kami ganti catatan keburukan mereka dengan kebaikan. Sehingga sudah tidak ada lagi catatan keburukan, tidak ada, bahkan diganti dengan kebaikan. Itu dinamakan dengan tabdil. Jadi nanti ada namanya mahwu, al-mahwu, mahwu itu penghapusan. Ada namanya tabdil, tabdil itu penggantian, dihapus kemudian diganti. Tapi syaratnya 3. Kalau kita ingin mendapatkan tabdil, catatan buruk kita dihapus, setelah itu diganti dengan catatan kebaikan, kita harus mengamalkan 3 perkara. Yang pertama bertobat dengan taubat yang nasuha. Yang kedua, kita perbaiki keimanan kita. Kita beriman. Maksudnya beriman itu apa? Bukan berarti kita kafir kalau kita berbuat dosa besar, bukan. Tetapi maksudnya kita perbaiki keimanan kita dengan belajar. Karena ilmu itu kan akan memperbaiki iman yang sudah usang. Setelah kita punya ilmu, kita berjuang untuk mengamalkan. Jadi kita taubat, hijrah, setelah itu kita sibuk untuk belajar dan kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka orang yang seperti ini nanti akan ditabdil, catatan buruknya dihapus, setelah itu nanti akan diganti dengan kebaikan. Ada sebuah riwayat dikeluarkan Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la a'lamu akhira ahlil jannati dukhulan al-jannata." Rasulullah mengatakan, saya sangat tahu orang penghuni surga yang paling akhir masuk surga. Jadi orang paling akhir. Wa akhiru ahlin nari khurujan minha, dan orang yang paling akhir keluar dari neraka. Ada orang paling akhir keluar dari neraka,
orang paling akhir masuk surga. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang nanti di hari kiamat didatangkan. Fayuqal, kemudian dikatakan pada dia, urudu alaihi sigharu dunubihi. Tolong buka dosa-dosa kecil yang dia kerjakan. Akhirnya ketika dibuka dibaca, amilta yauma kadza wa kadza, amilta yauma kadza wa kadza. Kamu berbuat di jam sekian di tempat ini, berbuat seperti ini, seperti ini. Setelah itu dia mengatakan, fayaqulu na'am. Benar wahai Tuanku, saya berbuat seperti itu dan seperti itu. Dan dia itu tidak la yastati wa yunkir. Dia tidak bisa mengingkari karena semuanya memang dia itu mengamalkan. Rasul mengatakan, wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi. Ini yang dibacakan baru dosa-dosa kecil. Akhirnya orang itu ketakutan jika seandainya dosa besar itu dibacakan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, fa innalaka makana kulli sayyi'atan hasanatan. Setiap catatan dosa yang tadi disebutkan akan diganti dengan catatan kebaikan. Akhirnya orang itu mengatakan, Rabbi, amiltu asya la araha hahuna. Tuhanku, saya dulu banyak berbuat keburukan ini dan ini, kok saya tidak melihat di catatan? Yaitu catatan sudah tidak ada. Maka falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Dzar, ketika orang itu tanya kepada Allah Ta'ala, Rasulullah tertawa. Hatta badat janabiduhu, sampai akhirnya gigi geraham beliau kelihatan. Yaitu maksudnya nanti di hari kiamat itu ada orang yang bingung. Kenapa bingung? Karena ada catatan-catatan dosa yang dia kerjakan di dunia sudah tidak ada, bahkan nanti akan diganti dengan catatan kebaikan. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam untuk memahami kaidah hisab nanti di hari kiamat, bahwa nanti hisab di hari kiamat itu akan disaksikan. Allah nanti akan mendatangkan saksi untuk melihat, sehingga setiap orang dia harus memiliki saksi, baik itu saksi kebaikan ataupun saksi keburukan, semuanya harus ada saksinya. Jadi nanti akan ditegakkan saksi-saksi untuk bersaksi akan kebaikan seseorang, demikian juga akan kekufuran seseorang dan kemunafikan, semuanya nanti ada saksinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 61, wala ta'maluna min amalin, tidaklah kalian mengamalkan amalan, illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami punya saksi, iltufituna fi, yaitu kami akan ada saksinya, dan semuanya nanti akan diminta saksinya. Dan yang pertama kali nanti akan disidang oleh Allah dan Allah minta saksi. Pertama kali itu adalah para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul itu adalah orang yang pertama kali diminta saksi. Maka itu Allah Ta'ala berfirman, yaitu tentang nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu akan ditanya. Pertama kali ditanya para nabi. Setelah itu mereka diminta saksi. Saksinya mana? Kalau mereka itu sudah menyampaikan syariat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 41, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin. Bagaimana kondisi kalian ketika nanti kami datangkan setiap umat bersama dengan saksinya masing-masing? Wajibna bika ala haula'i syahidat, dan kami jadikan engkau Muhammad sebagai saksi akan mereka. Jadi nanti semua kita itu akan memiliki saksi akan kebaikan kita atau saksi akan keburukan kita. Dan yang pertama kali akan diminta persaksian itu adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu nanti akan menjadi mereka nanti akan ditanya dan mereka nanti akan ditanya saksinya. Oleh itu dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Nanti Nabi Nuh akan ditanya di hari kiamat, didatangkan. Nabi Nuh akan ditanya. Fayaqul, kemudian Nabi Nuh mengatakan, labbaika wa sa'daika ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, saya penuhi panggilan Engkau. Allah bertanya, hal ballagta Nuh, kamu sudah menyampaikan risalah yang saya bebankan kepada kamu atau belum? Syariat. Fayaqul, maka Nabi Nuh mengatakan, na'am, sudah wahai Tuhanku, sudah. Fayuqalu li ummatihi, setelah itu Allah tanya kepada umatnya Nabi Nuh,
Hal balaghakum, apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Maka orang-orang kafirnya mengatakan, ma atana min nadhir, Tuhanku tidak pernah datang seorang pemberi peringatan kepada kita. Akhirnya Allah Ta'ala bertanya sama Nabi Nuh lagi, man yashhadu laka, Nuh, siapa yang akan menjadi saksi kamu? Sekarang umat kamu tidak memberi saksi ini, umat kamu enggak mau jadi saksi. Terus saksinya kamu siapa? Akhirnya Nabi Nuh mengatakan, Muhammad wa ummatuhu, yang akan menjadi saksi bagi saya adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Fayashhaduna annahu qad balagha. Akhirnya nanti Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi Nabi Nuh bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umatnya Nabi Muhammad sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, untuk menjadi saksi bagi manusia semuanya. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan nanti Rasul akan menjadi saksi bagi kalian. Dan terkadang, maka fahami ya, terkadang itu fahami kita berbuat kebaikan itu kita butuh saksi, kita butuh teman. Maka itu memang secara asli, secara asal, kebaikan itu yang terbaik kita jalankan secara sembunyi-sembunyi. Itu memang hukum asalnya seperti itu. Tapi kata ulama, itu jika ibadah sunnah. Kalau kita ibadah sunnah, hukum asalnya ibadah sunnah itu disembunyikan. Tapi ibadah wajib tidak bisa disembunyikan. Maka kalau kita sholat fardu, kita sholat ke masjid. Kita sholat ke masjid dan kita sholat berjamaah. Kita akan disaksikan oleh banyak orang. Dan fahami ya, fahami. Teman-teman kita yang sholat bersama kita, di mana mereka sholat bersama kita satu shaf, itu nanti akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat. Dan kita butuh mereka. Kita butuh mereka. Demikian juga kita mungkin buka puasa bareng di masjid. Demikian juga kita ibadah haji bareng. Itu nanti teman-teman yang melihat kita ibadah, mereka itu nanti akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat. Dan kita butuh saksi-saksi ini. Maka itu ketika nanti di hari kiamat, orang-orang yang memberikan saksi kepada kita itu sangat kita butuhkan. Maka itu Rasulullah ketika menyebutkan keutamaan azan, Rasulullah mengatakan orang muadzin suara terdengar sangat lantang. Kata Rasulullah mengatakan tidak ada jin, tidak ada manusia, tidak ada binatang, tidak ada pohon, batu yang mendengar azan itu, kecuali semuanya akan menjadi saksi bagi orang itu nanti di hari kiamat. Oleh itu kita itu butuh saksi, kita butuh saksi dan kita butuh teman yang nanti mungkin akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau qadarullah misalkan naudzubillah, kita di hari kiamat gagal, rupanya amal kita tidak bisa membantu kita di hari kiamat. Sampai qadarullah amal kita tidak bisa memasukkan kita ke surga. Qadarullah sampai akhirnya orang itu masuk neraka jahanam ketika selesai menyeberang jembatan. Ketika sedang menyeberang jembatan, qadarullah dia itu jatuh. Dia jatuh, menyeberang jembatan jatuh. Maka nanti ada teman-teman kita yang sholat bareng kita, puasa bareng kita, belajar bareng kita. Mereka nanti akan menyelamatkan kita. Sehingga nanti ketika orang selesai menyeberang jembatan, mereka nanti akan datang kepada Allah Ta'ala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, ikhwanana kanu yusalluna ma'ana. Tuhanku, saya dulu punya teman-teman yang sholat bareng saya, yang puasa bareng saya, berjihad bareng saya, sedekah sama saya, belajar bareng sama saya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba cari mereka di neraka jahanam. Setelah itu nanti orang itu akan mencari di neraka jahanam sampai mendapatkan orang itu. Ketika sudah mendapatkan, nanti akhirnya orang itu akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Dan nanti akan menjadi saksi itu bukan hanya teman kita, bukan hanya manusia dan jin, bahkan terkadang diri kita pun akan menjadi saksi. Tangan kita, kaki kita, mata kita, itu nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Itu Allah berfirman, al-yauma naftimu ala afwahihim. Hari di mana di hari itu Allah akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan bicara sama kita tangan mereka. Wa tashdadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Demikian juga nanti kulit kita akan bicara juga, kulit kita. Sampai orang-orang mengatakan kepada kulitnya sendiri, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Orang-orang akan mengatakan kepada kulitnya, baik kulitku,
Kenapa kok kamu malah menjadi saksi untuk diri kita sendiri? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Maka mereka mengatakan, Maha suci Allah yang telah menjadikan kami sekarang bisa bicara. Berarti apa? Yang akan menjadi saksi untuk kita itu banyak sekali. Entah kita berbuat kebaikan atau kita berbuat keburukan, siap-siap. Siapa saja yang mendengar, melihat, mengetahui perbuatan kita, itu semuanya nanti akan menjadi saksi kita nanti di hadapan Allah Ta'ala. Baik yang kita kerjakan itu adalah amal soleh, maka siapa saja, apa saja yang mengetahui amal soleh kita, nanti akan menjadi saksi untuk kita. Atau yang kita kerjakan itu adalah keburukan, maka semua yang mengetahui keburukan kita, itu pun nanti akan menjadi sanksi kita nanti di hari kiamat. Ya, kita lanjutkan. Kita ulang kembali bahwa di hari kiamat akan ada hisab. Dan pedoman hisab nanti di hari kiamat ada 6 yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, hisab di hari kiamat adalah hisab yang adil secara sempurna dan tidak ada kezaliman. Yang kedua, setiap orang menanggung amal dia masing-masing. Tidak mungkin amalnya orang lain ditimpakan kepada yang lain. Yang ketiga, tetapi perlu kita pahami, tadi kita sebutkan bahwa amal kita itu ada 2. Amal kita langsung atau amal kita yang menjadi perantara bagi amalnya orang lain. Pedoman yang ketiga, Allah akan membongkar semua amal sampai orang semuanya sadar akan amal mereka masing-masing di dunia. Yang keempat, Allah akan melipat gandakan pahala, kebaikan, dan Allah tidak melipatkan kejelekan. Kemudian yang kelima, akan ada tabdil. Akan ada tabdil atau mahwi, penghapusan catatan amal. Bahkan ada yang catatan amal keburukan diganti dengan catatan kebaikan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, bahwa nanti di hari kiamat akan ditegakkan para saksi yang akan menjadi saksi akan kebaikan kita atau akan keburukan kita. Kita berbuat kebaikan itu siapa saja yang atau apa saja yang melihat keburukan kita itu nanti akan menjadi saksi, atau kita berbuat kebaikan, semua yang melihat kita pun nanti akan melihat atau bersaksi di hadapan Allah Ta'ala. Masalah yang akan kita bahas di pembahasan ini, setelah kita mengetahui bahwa pedoman hisab nanti di hari kiamat itu seperti itu, nanti ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Kalau kita nggak selesai sekarang, ya mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Yaitu ada beberapa masalah yang perlu kita bahas, seperti apakah orang kafir itu juga dihisab padahal mereka kafir. Kemudian yang kedua, amal apa saja yang akan dihisab. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses hisab nanti di hari kiamat itu seperti apa. Kemudian nanti yang keempat, nikmat apa saja yang akan dihisab. Itu nanti banyak, nanti pembahasan banyak nanti. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan di mungkin pembahasan berikutnya. Yang akan kita bahas ini sekarang, pertanyaan, apakah orang kafir juga akan dihisab dan mereka juga akan ditanya tentang amal mereka? Yang menjadi permasalahan di sini, kita paham bahwasanya orang kafir itu di hari kiamat semua amal mereka batal. Tapi menjadi pertanyaan, apakah mereka itu juga ditanya? Apakah mereka itu juga dihisab? Di dalam masalah ini, apakah orang kafir itu akan dihisab atau ditanya? Maka para ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Dan perlu kita pahami, saya ingatkan bahwa masalah akidah, ini masalah akidah. Ini kan pembahasan akidah kita bukan membahas fikih, tapi kita membahas masalah akidah. Masalah akidah itu ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada juga masalah akidah yang dikhilafkan oleh para ulama. Itu fahami. Sehingga boleh nggak kita berbeda pendapat dalam masalah akidah? Maka kita katakan ada masalah akidah yang boleh berbeda, ada juga masalah akidah yang nggak boleh berbeda. Masalah akidah yang disepakati oleh para ulama
itu nanti bisa dinamakan dengan usul akidah, atau kalau tidak mau menamakan usul, dinamakan dengan qat'iyah. Terserahlah namanya, yang penting ulama sepakat tidak ada khilaf dalam bab itu. Ingat. Tetapi kalau masalah-masalah yang para ulama berselisih, mereka bersepakat masalah akidah, itu nanti yang sering dinamakan dengan masalah furu', atau kalau tidak mau menamakan furu', namanya masalah dhoniyah. Masalah-masalah yang dalilnya tidak jelas atau tidak pasti sehingga ulama berbeda pendapat. Dan itu biasa. Itu biasa, untuk usah kagetlah kita dengan khilafiyah seperti itu. Yang jadi masalah itu adalah orang tidak siap dengan masalah khilaf. Sehingga seakan-akan siapa yang berbeda dengan saya dalam masalah akidah berarti sesat semuanya. Ini zalim kita kepada seseorang. Kenapa? Karena masalah akidah ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada juga masalah akidah yang dikhilafkan oleh para ulama. Nah, ini yang akan kita bahas, ini termasuk masalah-masalah khilafiyah. Contohnya masalah ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan ketika membahas masalah apakah orang kafir dihisab atau tidak. Beliau mengatakan hadhil mas'alatu tanaza'a fiha al-mutaakhirun min ashabi Ahmad wa ghairihim. Masalah ini ulama-ulama mutakhirin mereka berselisih pandangan, baik dari kalangan muridnya Imam Ahmad atau yang lain, yaitu terjadi khilaf. Famiman qala innahum la yuhasabun, ada ulama yang mengatakan orang kafir enggak dihisab. Kenapa enggak dihisab? Karena sudah jelas mereka itu kafir, untuk apa dihisab? Orang kafir di hari kiamat enggak ada kebaikan sama sekali. Sehingga pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa orang kafir tidak dihisab. Itu pendapat Imam Abu Bakar Abdul Aziz, Imam Abdul Hasan At-Tamimi, Imam Abu Ya'la Al-Hambali, dan yang lainnya. Wa mimman qala, saya mengatakan ada juga pendapat ulama yang mengatakan innakum yuhasabun, mereka itu akan dihisab. Yaitu orang-orang kafir itu juga akan dihisab. Ini pendapat Abu Hafiz Al-Barmaki, muridnya Imam Ahmad. Demikian juga pendapatnya Abu Sulaiman Ad-Damashqi dan pendapat Abu Thalib. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan orang kafir tidak dihisab karena mereka sudah jelas kafirnya. Ada pendapat yang mengatakan orang kafir juga dihisab seperti orang mukmin dan muslim. Jadi orang muslim semuanya dihisab, yang muslim dihisab, yang munafik dihisab, yang kafir juga dihisab. Mana pendapat yang paling kuat? Kita katakan fahami ya, pendapat yang kuat. Bukan berarti pendapat yang selain itu sesat. Enggak, kita tidak berani menyesatkan dalam masalah ini karena ini masalah khilafiyah. Kita katakan pendapat yang benar atau pendapat yang kuat, itu kita katakan orang kafir mereka akan dihisab dan mereka akan ditanya dan mereka nanti amal mereka akan ditimbang. Ini pendapat yang paling kuat, didukung dengan banyak sekali. Dan tapi fahami, yang perlu saya ingatkan, fahami, kalau ada ulama yang mengatakan orang kafir enggak dihisab, kita toleransi, kita hargai pendapat itu, tidak boleh kita sesatkan. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Dan tidak boleh permasalahan ini, perbedaan ini dijadikan sebagai ajang untuk perpecahan, untuk gontok-gontokan, untuk saling mencaci maki, apalagi saling menyesatkan. Tidak dibolehkan. Karena masalah khilafiyah yang dijadikan sebagai alat untuk mencaci maki atau untuk menyesatkan, ini termasuk kedzaliman yang nanti di hari kiamat akan ada hisabnya, nanti di hari kiamat kedzaliman seperti itu. Yaitu pendapat yang paling kuat, kita katakan pendapat yang paling kuat, yang paling benar, bahwa orang kafir mereka juga akan dihisab. Amal-amal mereka akan dihisab. Dan banyak sekali lah dalilnya yang menunjukkan bahwa mereka itu nanti akan dihisab amal mereka. Sebagaimana misalkan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 103. Faman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Sedangkan orang-orang yang timbangan kebaikannya sangat kecil, maka mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap amal mereka di dunia, dan mereka nanti akan masuk neraka jahanam kekal selama-lamanya. Talfahu wujuhahumun nar, di mana wajah mereka akan dibakar dengan api neraka jahanam, wa hum fiha kalihun, dan mereka akan sedih. Alam takul ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Setelah itu ditanyakan kepada mereka, bukankah ayat-ayat kami sudah disampaikan kepada kalian? Maka mereka mengatakan, benar wahai Tuhanku. Jadi pendapat yang benar dalam masalah ini, pendapat yang paling kuat, orang kafir mereka dihisab, mereka akan ditanya tentang amal mereka, dan mereka juga akan ditimbang. Pertanyaan, cabang dari masalah ini, kalau orang kafir dihisab padahal mereka nggak ada kebaikan sama sekali di hari kiamat, amal mereka semuanya batal di hari kiamat, terus manfaatnya apa?
mereka dihisap, mereka ditimbang, itu manfaatnya apa? Padahal kan nggak ada kebaikan sama sekali di antara mereka. Maka ada beberapa manfaat atau hikmah tujuan kenapa orang kafir itu juga dihisap sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Ada 4 hikmah. Yang pertama, iqamatul hujjati alaihim. Yang pertama, tujuannya supaya Allah menegakkan hujjah kepada mereka. Wa idharu adlillahi fihim. Kalau hujjah sudah tegak, maka orang itu akan faham bahwasanya Allah itu maha adil dan Allah tidak mungkin menzalimi mereka. Sehingga tujuannya apa? Kenapa kok ditegakkan pertanyaan, kemudian akan dihisap, kemudian akan ditimbang? Padahal orang kafir nggak ada kebaikan di hari kiamat. Semua amal mereka batal semua. Maka tujuannya pertama untuk menegakkan hujjah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengatakan Allah zalim. Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. Orang ketika diazab di neraka jahanam karena memang dia itu layak untuk diazab dan dia nanti akan mengakui. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazinal qista. Akan kami tegakkan timbangan-timbangan keadilan liyaumil qiyamah pada hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'a. Sehingga tidak ada jiwa pun yang merasa terzalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun kebaikan yang dia kerjakan atau dosa yang dia kerjakan 1 biji sawi, akan kami datangkan amal itu, wa kafa bina hasibin, dan kami akan menghisapnya, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Jadi yang pertama, tujuannya apa? Allah menghisap orang kafir, tujuannya untuk menegakkan keadilan, sehingga tidak ada seorang pun yang merasa terzalimi. Yang kedua, tujuannya kedua, annallaha yuhasibahum litaubihihim wa taqrihihim. Tujuannya supaya Allah menghinakan mereka. Jadi tujuannya untuk mencela mereka dan menghinakan mereka. Ini loh, amal-amal kamu itu seperti ini. Bahkan terkadang sampai dibongkar sama Allah Ta'ala, sampai semua makhluk semuanya melihatnya. Sehingga di hari kiamat itu orang-orang kafir mereka nanti akan dihisap. Tujuannya apa? Supaya Allah itu menghinakan mereka. Ini loh, kamu itu dulu seperti ini. Akhirnya apa? Setelah itu mereka semakin sedih, mereka semakin menyesal, bahkan mereka semakin meratapi diri mereka. Syekhul Islam beliau mengatakan, yuradu bil hisab ardu a'malil kufari alaihim. Yang dimaksud dengan Allah menghisap orang kafir, maksudnya itu Allah akan membuka amal mereka, wa taubihihim alaiha, dan Allah akan menghinakan mereka. Jadi hisab itu bisa maknanya seperti itu. Wa yuradu bil hisabi muwazanatul hasanati bisayyiat. Jadi hisab itu artinya bisa dua. Yang pertama, hisab itu artinya bisa dibuka amalan sampai akhirnya orang itu nanti kalau dia berbuat kebaikan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, kalau dia berbuat keburukan dia menyesal dan dia berharap mudah-mudahan dia kembalikan lagi di dunia untuk memperbaiki kesalahan, tapi sudah nggak bisa. Yang kedua, hisab itu terkadang dimaksudkan adalah timbangan, ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Setelah itu beliau mengatakan, fa'id urida bil hisabil ma'nal awal. Jika yang dimaksud dengan hisab itu makna yang pertama, yaitu dibuka supaya orang itu kalau berbuat kebaikan bisa bersyukur, kalau berbuat kebaikan keburukan dia itu menyesal. Kalau yang dimaksud hisab itu adalah seperti ini, maka orang kafir jelas mereka dihisab. Wa in urida bihil makna tsani. Tapi kalau yang dimaksud hisab itu ditimbang, ini kebaikan dan ini keburukan, maka orang kafir tidak akan dihisab. Kenapa? Karena orang kafir gak punya kebaikan di hari kiamat. Semuanya sudah dibalas sama Allah Ta'ala di dunia. Sehingga tidak mungkin mereka itu nanti ditimbang kebaikan, karena mereka gak punya kebaikan sama sekali. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan kepada mereka akan penyesalan mereka. Sehingga setelah itu mereka menyesal, setelah itu mereka sedih, sampai akhirnya setelah itu mereka itu minta sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia, supaya saya bisa beramal soleh, tapi sudah gak ada manfaatnya. Yang ketiga, hikmahnya, annal kufar mukallafuna bi usuli syariah. Kenapa kok orang kafir itu mereka dihisab? Kita katakan, karena orang kafir juga dibebankan di dunia untuk beriman. Sehingga kalau mereka tidak beriman, ya mereka kan ditanya, karena itu beban mereka. Mereka kan dibebankan untuk beriman. Pertanyaan saya, Pak, jadi orang kafir kan diperintahkan untuk beriman kan? Kalau mereka nggak beriman, mereka nanti akan diazab gara-gara mereka nggak beriman.
Pertanyaan, kalau furu' syariat, furu' itu cabangnya, contohnya sholat, puasa, baca Quran, orang kafir itu dibebankan nggak? Masih gini, nanti pembahasan ini sebenarnya pembahasan panjang dan khilafnya panjang sekali masalah ini. Cuma ringkasannya gini, orang kafir otomatis kan mereka nggak beriman, mereka nggak sholat, mereka nggak puasa, mereka nggak baca Quran, mereka ya terkadang minum khamr, mereka makan babi dan yang lainnya lah. Pertanyaan, di hari kiamat itu mereka dosanya dosa satu saja, dosanya karena mereka nggak beriman, atau mereka dosanya itu semua, dosa karena nggak beriman, dosa karena nggak sholat, dosa karena minum khamr, karena makan babi. Itu terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau usul itu masalah iman, jelas mereka itu dosa karena nggak beriman. Tapi kalau furu' syariat, yaitu masalah mereka nggak sholat, nggak puasa, apakah mereka itu berdosa? Itu menjadi khilafiyah panjang juga di antara para ulama. Pendapat yang paling kuat dan itu pendapat Imam Nawawi. Demikian juga pendapat Imam Al-Qurtubi bahwa orang kafir mereka juga dibebankan untuk furu' syariat, sholat, puasa, zakat, tidak makan khamr, minum khamr, tidak makan babi dan yang lainnya. Sekarang pertanyaan, kalau mereka dibebankan untuk sholat, untuk puasa, lah kan mereka kalau sholat pun tidak diterima sama Allah Ta'ala. Terus manfaatnya apa gitu? Maka kata Imam Nawawi, manfaatnya sebagai tambahan azab bagi mereka di hari kiamat. Jadi gini, maksudnya gini, orang kafir ketika mereka masuk neraka jahanam, mereka akan diazab karena mereka nggak beriman. Mereka juga akan diazab karena nggak sholat. Mereka akan diazab karena nggak puasa. Mereka akan diazab karena mereka minum khamr, makan babi dan yang lainnya lah. Nah, itu ketika orang-orang penghuni neraka sakor ditanya, masalah kaum fi sakor, apa yang membuat kalian itu masuk neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin, karena kami dulu nggak sholat. Berarti mereka itu juga diazab karena nggak sholat mereka itu. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan kepada orang miskin, bayar zakat. Nah, berarti mereka juga akan disiksa karena nggak bayar zakat. Mereka makan khamr, makan babi, minum khamr, diazab juga gara-gara itu. Berarti menunjukkan apa? Azabnya orang kafir nanti berlipat-lipat, jumlahnya luar biasa banyaknya azabnya itu. Sehingga azabnya mereka itu tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena mereka mungkin diazab dari tidak sholat. Setelah itu diazab karena mereka meninggalkan zakat. Mereka karena minum khamr, diazab lagi nanti mereka. Yang keempat, alasannya keempat, kenapa orang kafir itu diazab, dihisab nanti di hari kiamat? Annal kufar yatafawatuna fi kufrihim. Karena orang kafir itu bertingkat-tingkat kekufuran mereka, sehingga azabnya mereka juga bertingkat-tingkat. Maka nanti ada orang kafir yang tinggalnya di kerahnya neraka jahanam, ada di tengah. Untuk mengetahui kadar kekufuran mereka, dosanya mereka, maka harus ada namanya timbangan, harus ada namanya hisab, harus ada namanya pertanyaan. Sehingga jelas, oh kafir yang ini tinggalnya di kerah. Oh kafir ini di tengah. Kenapa? Karena mereka itu juga beda-beda. Sebagaimana orang mukmin mereka juga bertingkat-tingkat keimanan mereka, amal soleh mereka. Orang kafir juga bertingkat-tingkat, sehingga harus ada hisab, harus ada pertanyaan untuk apa? Untuk membongkar derajat mereka di neraka jahanam. Karena neraka jahanam juga berderajat-derajat. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah masalah-masalah yang berikutnya yang masih banyak harus kita bahas berkaitan masalah hisab, amal-amal apa yang nanti akan dihisab dan yang akan dihisab itu apa saja. Itu nanti akan banyak pembahasan yang berkaitan masalah hisab. Nanti insya Allah kita sempurnakan pembahasannya di pertemuan berikutnya. Sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.